Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajaria Mega Putri Prativi dengan NIM 5041813 dari Lokal Manajemen Keuangan Syariah 6A. Di sini saya akan menjelaskan review jurnal tentang pemanfaatan Corporate Social Responsibility atau CSR bagi peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia. Pada pendahuluan sudah dijelaskan bahwa tanggung jawab terhadap perwujudan kesejahteraan sosial pada sebuah negara tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah, tetapi juga melibatkan peran serta pihak lainnya. Salah satu contohnya adalah perusahaan-perusahaan dari bidang industri yang sangat berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di berbagai bidang, sehingga terciptanya interaksi yang sehat antara perusahaan-perusahaan dan bidang industri dengan masyarakat di sekitarnya. Wujud interaksi yang baik antara kedua belah pihak. Dari kedua belah pihak tersebut kita dapat dilihat pada kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk kemajuan dan kebaikan masyarakat sekitar, lebih tepatnya sebelum mengimplementasikan CSR ini. Sebaiknya juga dapat diadaptasi dengan situasi dan kondisi lokal di Indonesia. Hal ini akan sangat membantu pelaksanaan CSR agar tidak disalahgunakan, terutama dalam memajukan kualitas hidup manusia di Indonesia. Dalam jurnal ini, metode penulisan yang digunakan adalah untuk mencari acuan dari berbagai sumber-sumber referensi. Pencarian sumber-sumber referensi bertujuan untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai fenomena yang sedang dibahas. Penulisan dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari teks-teks tertulis berupa buku, e-book, artikel-artikel dalam majalah, surat kabar, buletin jurnal, laporan, atau arsip organisasi. Pengkajian dapat dilakukan setelah semua referensi diperoleh, sehingga terlihat jelas apakah CSR benar-benar dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas hidup manusia dengan mengambil kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan. CSR berawal dari kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan perusahaan dengan menyisihkan sebagian keuntungan. Menurut Saidi dan Abidin, sebuah perusahaan tidak hanya memiliki tanggung jawab. Selain perusahaan memiliki tanggung jawab ekonomis, melainkan juga tanggung jawab legal, etis, dan filantropis. Laba merupakan fondasi utama perusahaan sehingga merujuk pada nilai tambah ekonomi. Hal tersebut merupakan sebagian syarat bagi perusahaan agar dapat terus hidup dan berkembang. Perusahaan juga memiliki kewajiban untuk menjalankan praktik bisnis yang baik, benar, dan adil, serta norma-norma masyarakat. Kebijakan dan program ini tidak dilakukan hanya untuk tujuan mengikuti kecenderungan semata, melainkan karena adanya motivasi-motivasi yang lain. Ada motivasi yang menyertai pelaksanaan CSR tersebut. Motivasi yang menyertai pelaksanaan CSR yaitu motivasi keagamaan untuk beramal sebanyak yang mungkin, motivasi humanis untuk menolong sesama, dan motivasi kewarganegaraan untuk mewujudkan keadilan. Kondisi tersebut akan mempererat hubungan antara perusahaan dengan masyarakat, sehingga perusahaan memperoleh loyalitas dari masyarakat untuk mendukung kegiatan produksinya. Oleh karena itu, jika tujuan ekonomi dan sosial dianggap terpisah dan bertentangan, hal ini merupakan pandangan yang keliru. Menurutnya, prinsip dapat berjalan dengan baik jika melalui prosedur terpadu. Salah satu bentuk kualitas manusia dan kualitas masyarakat adalah kualitas hidup yang awalnya merupakan keluaran dari kualitas manusia. Kualitas hidup menjadi salah satu indikator untuk menentukan penilaian terhadap pencapaian. Pada sebuah negara, Flesch dan Perry mengatakan bahwa terdapat banyak definisi kualitas hidup dengan jumlah yang sama dengan jumlah manusia. Hal ini menunjukkan untuk mendefinisikan kualitas hidup orang memiliki pemahamannya. Program-program CSR yang telah dilakukan sejak tahun 2000-an hanya memiliki dua kategori, yaitu meminimumkan dampak negatif atau memaksimumkan dampak positif. Di Indonesia, pemahaman mengenai CSR telah masuk
Saat ini masyarakat Indonesia hidup dalam kondisi yang dipenuhi beragam informasi dari berbagai bidang. Tidak hanya itu saja, tetapi juga dilengkapi dengan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Dengan sudut pandang yang telah lebih terbuka mengenai pemanfaatan CSR, telah sampai pada tujuan peningkatan kualitas manusia. Hal ini merujuk pada upaya pemanfaatan CSR secara berkelanjutan agar program yang diberikan memberikan efek jangka panjang pada masyarakat. Tujuan yang diharapkan adalah orang tua siswa yang tidak mampu tidak perlu khawatir dengan biaya pendidikan dan kondisi kesehatan anaknya saat menjalani pendidikan. Di kesimpulannya, program CSR yang berkelanjutan diharapkan dapat sangat membantu menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri, meskipun masih banyak perdebatan tentang perlu tidaknya pelaksanaan CSR. Jadi CSR juga harus diakui sebagai salah satu potensi yang dapat mendukung kelangsungan hidup manusia, utamanya dalam mendukung program-program perkembangan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia di Indonesia. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih.